Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan mengawali pekan ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta dan penyertaan yang Tuhan berikan di tengah kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan memegang erat tangan kami. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat dan mengerti kehendak Tuhan sehingga kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. 1 Korintus 12 ayat 4 hingga ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, dan memelihara di tengah kehidupan, serta melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, sekarang itu persaingan semakin ketat. Jadi misalnya mau cari pekerjaan, sudah banyak anak-anak, mahasiswa-mahasiswa yang lulus dengan nilai yang tinggi, dengan nilai yang baik, juga punya soft skill, jadi mengikuti banyak kegiatan di luar perkuliahan. Begitu juga ketika mau membuat wirausaha, sudah banyak sekali orang-orang yang membuat usaha-usaha baru yang juga baik, bagus. Jadi memang sekarang daya saing sangat ketat karena informasi, karena segala sesuatu itu bisa diperoleh oleh semua orang, bahkan kesempatan juga bisa diperoleh oleh semua orang. Nah, ini meningkatkan daya saing kita yang kadangkala hal buruknya adalah saling menjatuhkan, saling iri hati, yang berubah menjadi negatif. Padahal sebenarnya daya saing itu nggak selalu negatif, tapi kalau tidak ditangani dengan baik, tidak dikelola dengan baik, maka bisa berdampak negatif. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama melihat sebenarnya perbedaan-perbedaan, kemampuan-kemampuan yang kita miliki, keunikan-keunikan yang kita miliki, sebenarnya dipakai untuk apa? Mau dipakai untuk bersaing atau mau dipakai untuk saling melengkapi satu sama lain? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus dengan salah satu pembahasan topiknya adalah tentang kesatuan dalam roh. Jadi memang setiap orang itu menerima Roh Kudus di dalam dirinya dengan talentanya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing yang digunakan untuk tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ini perlu dipahami bahwa bukan hanya saya yang menerima Roh Kudus, tapi orang-orang lain juga. Bukan hanya saya yang diberikan talenta, tapi orang-orang lain juga. Nah, persoalannya adalah ketika saya punya Roh Kudus di dalam diri saya, ketika saya mendapat talenta dari Tuhan, bagaimana saya menggunakannya? Nah, Paulus mengingatkan bahwa segala rupa-rupa karunia yang diberikan melalui roh di dalam roh kepada manusia, itu sebenarnya ada tujuannya. Karena semuanya itu walaupun beda-beda, itu adalah berasal dari Tuhan yang sama. Dan Tuhan itu melakukan banyak hal untuk semua orang. Dan seharusnya karunia-karunia yang ada dalam diri seseorang, talenta-talenta roh yang ada di dalam diri seseorang itu digunakan untuk kepentingan bersama. The real gotong royong. Jadi benar-benar ya ini untuk saling melengkapi satu sama lain. Jadi kayak yang disebutkan misalnya ada yang jago nyanyi, ada yang main musik, itu bukan untuk bersaing. Bukan yang sama-sama jago nyanyi kemudian pinter-pinteran, bagus-bagusan, indah-indahan, atau bahkan saingan sama yang main musik. Kamu kan bisanya main musik, aku lo bisa nyanyi. Atau yang satunya kamu lo bisa nyanyi doang, aku lo bisa main musik, aku bisa bikin musik. Bukan kayak gitu, tapi yang kita miliki yang berbeda-beda ini harusnya menjadi sarana bagi kita untuk saling melengkapi, karena tujuannya kan cuma satu, tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu tidak selalu terbatas di dalam gedung gereja, tidak terbatas dalam kegiatan bergereja, tapi juga bisa kegiatan di tengah masyarakat ataupun di kantor.
di dalam pekerjaan masing-masing seperti menjadi dokter, menjadi guru, menjadi apapun, bahkan berwira swasta sekalipun bisa melakukan tujuan pelayanan kepada Tuhan. Nah, hari ini sama seperti Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, karena mereka memang jemaat yang berbeda-beda, beragam, karena ada di kota pelabuhan, yang jelas ada orang-orang yang beragam dengan kebudayaan yang beragam, dipengaruhi oleh kebudayaan yang beragam, dipengaruhi oleh agama yang macam-macam, ya mereka tentu akan berbeda. Dan perbedaan itu seharusnya tidak menjadi persaingan. Bahwa kelebihan-kelebihan, talenta-talenta roh yang ada di dalam mereka bukan untuk bersaing, bukan untuk menjatuhkan satu sama lain, tetapi untuk saling melengkapi. Nah, ini untuk mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu bahwa ketika saya dan Bapak Ibu punya keunikan kita, punya kelebihan kita, itu bukan untuk bersaing, bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk kepentingan saya sendiri, tetapi ini semua untuk kepentingan bersama. Nah, dengan begitu hidup itu lebih mudah. Kalau hidup kita cuma bersaing sama orang lain, fokus sama orang lain, atau hanya melihat kepada diri kita sendiri, berjuang sendirian, itu sangat melelahkan. Lebih baik segala yang kita miliki ini kita pakai untuk saling melengkapi, kita pakai untuk saling menguatkan dengan satu tujuan bersama, yaitu sama-sama melayani Tuhan. Ibaratnya adalah kita semua mengayuh dayung kita, mengayuh dayung kita dengan satu tujuan, satu titik yang sama. Bayangkan kalau semuanya balapan mengayuh dan tidak seirama, aku paling kuat nih, jadi aku kayuh sekuat-kuatnya. Lalu yang lain bilang, aku paling cepat, aku kayuh secepat-cepatnya. Aku paling rapi, aku kayuh dengan rapi. Maka kapal itu menonjolkan kelebihannya sendiri-sendiri dengan tujuannya yang mau menonjolkan aja. Jadi atau bahkan bersaing. Jadi akhirnya kapal itu tidak akan berlayar sesuai dengan tujuannya. Nah, Bapak Ibu, kapal kita semua ini berlayar untuk melayani Tuhan. Dengan keunikan, dengan kelebihan, dengan talenta masing-masing. Tapi kita pakai bersama untuk saling melengkapi. Bersaing itu menyenangkan karena kita bisa memicu diri gitu kan, biar kita semakin baik. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, bersaing itu akan membuat kita lupa tujuan utama kita. Tujuan utama kita itu bukan balapan Bapak Ibu. Tujuan utama kita adalah untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus meneguhkan kami supaya setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami pakai untuk melayani Tuhan, juga melayani sesama kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat bergandengan tangan untuk meraih tujuan kami dalam melayani Tuhan. Bukan untuk berlari sendiri-sendiri, mengejar kepentingan kami sendiri. Dan kiranya Tuhan mengampuni kami jika kehidupan kami hanya tertuju kepada kami saja. Dan kiranya Tuhan memampukan kami supaya kedepannya kami dapat semakin memuliakan nama Tuhan dengan apapun yang Tuhan berikan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kiranya Tuhan lindungi kami dari berbagai macam mara bahaya juga sakit penyakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami, doa kami, dan permohonan kami. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan, saling mendoakan dan saling menjaga satu sama lain. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.